Lenteng Saritan Lebu Tanjung Berengkal Lingu Ngalampangan Sarita Lebu Lubuk Dalam Batawi Bandar Busuk Pajantarahan Batambah Tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di dalam acara Obrolan Budaya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Apa kabar Bung Arbendi? Kabar baik. Alhamdulillah. Wah, ini sebagai salah satu anak milenial yang betul-betul luar biasa ya di Kota Palangkaraya, karena baru saja dia mempersembahkan sebuah karya maha besarnya yang berjudul apa Bung Arbendi? Sendratari Nyai Balau Part 2 Pertempuran Terakhir. Wah, itu saya sangat kagum sekali dengan pertunjukan itu dan pernah saya posting ke grup teori multidisiplin. Ternyata luar biasa sekali tanggapan-tanggapan para anggota yang ada di grup itu. Jadi ada yang berkomentar pertunjukan yang Anda lakukan itu menyamai pertunjukan anak Sendra Tasik katanya. Wow, terima kasih apresiasinya, luar biasa. Iya. Saya sangat senang juga Anda bisa bergabung di dalam acara pada malam hari ini. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah sastra lisan Kalimantan Tengah. Iya. Saya tahu Anda adalah salah satu pelaku seni dan budaya dan yang ada di Kalimantan Tengah. Pasti segala sesuatunya itu saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat Anda tertarik terhadap sastra lisan yang ada di Kalimantan Tengah ini? Kalau bertanya kenapa sih saya tertarik dengan sastra lisan di Kalimantan Tengah? Satu, karena memang keluarga kami adalah para penutur sastra lisan Kalimantan Tengah. Jadi darah itu memang mengalir di darah kami gitu. Yang kedua adalah zaman sekarang sastra lisan ini makin tergeser. Kalau kita tidak merevitalisasinya, tidak memperhatikan dengan baik, takutnya di kemudian hari semuanya hanya tinggal sejarah. Dan yang ketiga adalah dari berbagai penelusuran yang saya lakukan tentang kebudayaan daerah kita di Kalimantan Tengah, terutama sastra lisannya, itu malah banyak ditulis oleh orang luar, terutama orang luar negeri gitu. Ini kan menyedihkan. Bagaimana mungkin kita tidak punya tulisan tentang diri kita sendiri. Makanya harus kita banyak teliti, banyak kita tulis dan banyak kita geluti. Gitu. Iya, luar biasa ya. Sepanjang pengetahuan Bung Arbendi, sastra lisan yang ada di Kalimantan Tengah ini bentuknya apa-apa saja? Sastra lisan di Kalimantan Tengah itu kalau kita paksa ke dalam bentuk sastra, kalau orang dulu kan tidak mengenal sastra. Orang dulu tidak mengenal istilahnya dalam bentuk sastra. Jadi bentuknya hanya nyanyian rakyat gitu, atau dalam bahasa antropologi itu folklore. Itu kalau sastra lisan kita ada bentuk puisi, ada bentuk prosa. Jadi ada bentuk puisi, ada prosa. Dan banyak sekali di tiap daerah punya ciri khas dan keunikannya masing-masing. Saya pernah juga membaca tulisan Anda terkait sansana. Iya. Nah, itu sansana itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau sansana kalau kita golongkan ke sastra Bu ya, dia lebih ke sastra prosa sebenarnya. Jadi sansana itu lebih kepada sastra lisan Kalimantan Tengah berbentuk prosa yang menceritakan riwayat sesuatu. Jadi ada macam-macam jenis nanti sansana. Dia bisa bercerita tentang riwayat hidup seseorang, ataupun riwayat perjalanan sebuah roh, atau riwayat dalam sebuah ritual. Jadi dia bercerita tentang riwayat, meskipun ada beberapa tulisan juga yang menyebutkan sansana itu puisi lisan. Contohnya tulisan J.J. Kusni dalam tentang Sansana Kayau, puisi khas Kabupaten Katingan, dia menyebut itu sebagai puisi. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata ini semua bentuknya riwayat dalam bentuk prosa. Kemudian saya itu pernah juga melihat salah satu tulisan mahasiswa ya yang Anda sebagai narasumbernya. Nah, itu salah satunya mengenai Sansana Huntip Batu Api.
Nah itu sansana seperti apa sih? Kalau sansana Huntip Batu Api itu sebenarnya tergolong sansana bandar. Jadi Huntip Batu Api itu sebenarnya nama tokoh bandar yang berjualan batu api sampai ke tanah Betawi. Jadi bagaimana petualangan dia berjualan batu api, kemudian dipercayakan dalam suatu dimensi kehidupan di sana, tapi dia tetap ingat kembali ke kampung halamannya untuk membangun tanah Dayak. Dan Sasana Bandar ini aslinya dia ada pergulatan tentang cinta, tentang pendidikan, sangat kompleks sekali. Gitu. Iya. Saya juga pernah mendengar ada kadang-kadang orang mengatakan bahwa ada kesamaan antara sansana dan karungutnya, itu bagaimana menurut pendapat Bung Arbendi? Memang banyak yang mengatakan sansana itu karungut. Saya juga membaca beberapa tulisan bahkan tesis orang gitu kan. Sansana adalah karungut atau jenis pantun Kalimantan Tengah. Bahkan itu juga di Kemendikbud dia mengatakan sansana itu seperti pantun. Padahal itu beda sekali. Karena kalau karungut, sebenarnya karungut itu syair. Bentuknya syair 4 baris dalam 1 bait, kemudian pola sajak a, dan setiap baris adalah isi. Dan dia memiliki pola nada yang konsisten antar tiap bait. Ketika dinyanyikan satu bentuk karungut, dia pola nada yang konsisten. Pola irama, rima yang konsisten. Tetapi kalau dalam sansana, itu dia tidak terikat oleh baris dan larik. Memang dalam penuturannya, karena semua kan dinyanyikan gitu. Jadi pasti dalam menyusun jumlah kata, jumlah barisnya pasti dia akan ada hal-hal yang mengatur. Tapi jumlah barisnya, pola rimanya itu berbeda antara tiap bait. Maka tidak bisa kita samakan sansana dengan karungut. Karungut adalah jenis puisi, sedangkan sansana adalah jenis prosa. Iya. Jadi kalau sepanjang pengetahuan Bung Arbendi itu ada berapa sih jenis sansana yang ada di Kalimantan Tengah? Kalau sansana secara umum itu ada 4 jenis. Ada sansana bandar, kemudian ada sansana kayau, lalu ada sansana sangiang dan sansana anak liau. Ada 4 jenis itu yang secara umum. Meskipun ada yang katakan ada mansana kayau pulang, sansana busu gitu kan. Kalau sansana busu itu sebenarnya masuk di dalam sansana bandar. Mansana kayau pulang ya sansana kayau sebenarnya kalau kita kerucutkan lagi definisinya. Sebenarnya kalau sansana kayau pulang itu menceritakan mengenai apa biasanya? Kalau sansana kayau pulang itu menceritakan tentang sosok kayau pulang di daerah Kecamatan Tasikpayawan, Kabupaten Katingan. Bagaimana tokoh kayau pulang itu selain ada intrik cintanya, tapi yang utama adalah mereka adalah pahlawan yang mampu menghalau atau menahan serangan para kayau dan asang, para kelompok the headhunters. Jadi lebih banyak kisahnya di situ kalau mansana kayau pulang. Iya. Sebenarnya saya juga agak sedikit penasaran begitu. Walaupun tadi sudah dijelaskan kalau antara karungut dan sansana itu berbeda begitu ya. Kalau karungut itu dia lebih terpola iramanya, rimanya begitu. Kemudian kalau sansana dia tidak, karena dia sejenis prosa lirik atau liris begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada sih dalam benak saya, apakah Bung Arbendi itu punya semacam paling tidak satu bait karungut, kemudian 1 bait sansana begitu, biar menghilangkan rasa penasaran saya seperti apa sih sair perbedaan kedua nama itu begitu, perbedaan karungut itu seperti apa bentuknya, kemudian sansana seperti apa. Mohon maaf ya suaranya nggak terlalu indah gitu, tapi saya coba kalau misalkan karungut itu, misalkan salah satu nada karungut Bawin Kariau misalkan. Palus mahiau kacapi bulau, ayun kapina tau je bungas jagau. Mairing karungut ribut andau, tandak sarita nabawin kariau. Nanti ulang lagi dengan sama. Bawin kariau manggantang mata, hayak tabuka pander sarita. Narai jalanam ikau nayaka,
Tanjung Mulayang itu padang himba. Jadi pola biramanya, pola nadanya, rimanya sama dan harus 4 baris dalam 1 bait. Itu untuk karungut. Kemudian sansana, misalkan ini sansana bandar. Kalau sansana bandar misalkan temariu sasakali no pastronda na mandor jaga na bandar untip na batu api setanjuri ganan ringgit Batawi menyarita kerajaan tuluy aku tak bawak balanga besilang patin ringgit Batawi suling hamparang bangun gudang uang bejaran tu ikau naranda toko uras basara tu panat tau tamanggung kapala ikau raja. Itu sansana bandar. Kalau sansana kayau lain lagi. Nanai sueda lembut lapang kata haruang aku mengisah akan nadarang aku ulang au kesana tatuhi yang je managu asang aduh mah manyarang telewu kaleka tewang sang galang je managu asang duma menyarang mengarak abetang. Jadi dan nanti bisa agak berubah sedikit nadanya tergantung napas masing-masing pengasana gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau mendengar Bung Arbendi mengucapkan syairnya tadi, mengucapkan karungut kemudian mengucapkan sansana, sepertinya memang kalau karungut tadi berakhiran dengan bunyi au 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 sepertinya ya. Iya, Dengan au kalau di dalam istilah kita sebagai penggelut atau penyuka Sastra. bahasa Indonesia begitu ya, diftong. Iya. Jadi diftong yang bunyi yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Iya. Kemudian saya pernah mendengar ada pendapat para ahli, bukan para ahli ya, salah satu ahli yang mengatakan istilah karungut sansana. Nah, menurut Anda itu seperti apa sih karungut sansana? Itu pernah saya bedah di dalam tulisan saya Sansana Prosa Lirik Lisan Dayak yang hampir punah. Dan yang memberi pendapat itu bukan ahli sembarangan, itu adalah seorang guru besar antropologi setahu saya di suatu universitas ternama. Ini sebenarnya mengacaukan pengertian antara karungut dan sansana. Tadi kita sudah tegas bahwa karungut adalah syair yang dinyanyikan dengan pola sajak a dan terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Sedangkan sansana adalah bentuk prosa lirik, artinya sebuah cerita yang dinyanyikan dan meriwayatkan hidup seseorang. Dan sansana ini, apalagi sansana bandar itu bisa bermalam-malam, bisa 1 malam bahkan 3 malam orang melantunkan, tidak mudah, tidak sesingkat itu. Gitu. Jadi pengertian karungut sansana ini cukup mengacaukan sebenarnya. Karena karungut sudah tegas beda dengan sansana dari pola biramanya, pola sajak, kemudian jumlah baris di dalam 1 bait. Iya. Sebagai orang, maksudnya Anda itu kan lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya. Iya. Dari Universitas Palangkaraya kan? Pasti. Universitas Kebanggaan Kalimantan Tengah. Iya. Saya sangat ingat sekali juga karena saya sebagai alumni PBSI Universitas Palangkaraya juga. Kita itu dulu hampir semua kita ketika sebagai mahasiswa pasti tahu yang namanya yang novel berjudul Pengakuan Pariem kan? Iya. Karya Linus siapa? Linus Suryadi Agustinus. Nah iya, itu Anda juga sampai begitu hafal sekali dengan nama pengarangnya. Jadi apakah ada kemiripan begitu sansana dengan novel tersebut? Bagaimana? Okay. Dalam tulisan saya Sansana Sastra Lisan Dayak Hampir Punah itu, memang istilah prosa lirik itu belum dikenal dalam istilah sastra kita dan itu dipopulerkan ketika terbitnya novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi Agustinus. Sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, bentuk penulisan prosa lirik itu bukan hal baru dalam kancana sastra Indonesia. Hanya istilahnya saja dan dipopulerkan kembali oleh Linus Suryadi Agustinus. Ternyata itu memang gaya orang-orang dahulu dalam bercerita, dalam kesenian-kesenian tradisional kita,
Memang seperti itu dalam menyampaikan riwayat hidup tokoh. Di Kalimantan Tengah ya bentuknya Sansana. Nanti di Kalimantan Selatan ada Mamanda. Daerah lain juga punya. Di Batak juga punya. Di Jawa punya juga gaya seperti itu. Jadi bukan hal yang baru dan mirip gitu. Hanya punya Linus kan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk novel pengakuan Periam, prosa lirik pengakuan Periam. Sedangkan kita dulu namanya, terutama Kalimantan Tengah kan tidak mengenal sistem aksara. Meskipun ada penelitian bahwa ada aksara ini tapi masih perlu dikaji lebih jauh. Tapi pada umumnya kita tidak mengenal sistem aksara sehingga penyampaian informasi atau sejarah-sejarah nenek moyang itu dilakukan melalui tuturan lisan, salah satunya Sansana. Berarti Anda sangat setuju sekali ketika dikatakan Sansana itu adalah sarana untuk kita mengenal sejarah masa lalu kita gitu. Iya, dan dari Sansana ataupun dari mitos-mitos yang diceritakan kepada kita hingga saat ini itu adalah sejarah masa lalu kita. Contoh seperti Nyai Undang. Nyai Undang itu dulu dianggap mitos karena itu hanya dari tatung atau cerita rakyat. Ternyata setelah diteliti lebih jauh, Nyai Undang itu terbukti ada di Kuta Batagu. Sama dengan Nyai Balau yang baru kita pertunjukkan kemarin gitu kan. Iya. Selama ini orang anggap itu legenda, hanya dongeng. Ternyata Nyai Undang ini ada fakta sejarah. Dan ini terjadi karena kita tidak mengenal sistem aksara tadi. Melalui Sansana, melalui Karungut, Tatum, melalui Marung, melalui Dolai. Itu kita sampaikan sejarah itu. Memang kadang ditambah bumbu-bumbu yang lain. Gitu. Iya, wajar lah. Wajar. Biar seni itu makin disukai. Gitu. Iya. Nah, dan jadi ada sebagai anak muda kan pasti ada keinginan untuk melakukan inovasi terkait Sansana. Apa yang ada di dalam pikiran Bung Arbendi itu sejenis inovasi seperti apa yang kira-kira bisa membuat Sansana itu disukai oleh anak milenial? Memang kalau untuk mereka menyukai kita butuh waktu lama. Yang pasti pertama kita memperkenalkan. Salah satu cara memperkenalkan maka saya selalu ngotot kita harus melakukan penelitian terhadap Sansana. Karena para penutur Sansana ini rata-rata lanjut usia. Kita teliti, kita dokumentasikan itu yang pertama dalam bentuk film-film dokumenter. Kemudian kita lakukan pertunjukan Sansana secara rutin gitu. Misalkan ketika kedatangan tamu kehormatan atau ketika ada orang yang menikah, karena Sansana Bandar biasanya juga digunakan untuk menikah gitu kan. Lalu anak muda sekarang kan susah juga kita suruh duduk di satu tempat bermalam-malam. Makanya salah satu yang saya lakukan seperti yang kemarin dalam pagelaran Nyai Balau saya, sentra tari Nyai Balau, saya memperkenalkan gaya Sansana Kayau. Jadi saya kasih sekitar 5 menit waktu untuk memulai kisah itu seperti narasinya, tapi dalam bentuk Sansana Kayau. Jadi orang mulai mendengar itu sehingga mereka kenal dulu. Setelah kenal mereka mulai mencari tahu, akhirnya mereka akan mencintai dengan dokumentasi-dokumentasi yang sangat banyak yang sudah kita siapkan dengan kajian-kajian yang sangat banyak. Jadi saya yakin ini tidak akan punah kalau kita lakukan itu. Semoga ya, harapan saya juga begitu. Jadi ketika misalnya Cilik Riwut dulu memang membagi Sansana menjadi 2 begitu ya. Ada Sansana Bandar dan Sansana Kayau. Jadi 3 kalau Cilik Riwut. Sansana Kayau, Pulang, Sansana Kayau dan Sansana Bandar. Oh iya. Enak. Memang Anda ini memang anak muda yang luar biasa pengetahuannya. Jadi dari ketiga Sansana yang telah dibagi oleh Cilik Riwut itu, jadi yang paling sering dibawakan di upacara pernikahan itu apa? Kalau untuk Das Kahayan, Das Kapuas itu memang Sansana Bandar. Kalau Sansana Kayau itu Sansana khasnya orang Katingan. Jadi Sansana Kayau itu hanya dikenal di Das Katingan. Gitu. Kalau Sansana Bandar itu yang umum karena penyebarannya begitu luas. Kenapa bisa begitu luas? Karena Dayak Ngaju itu kan selama ini menjadi lingua franca dan persebarannya juga cukup luas. Gitu. Makanya dia banyak dikenal oleh orang. Kalau Sansana Kayau itu memang khasnya orang Katingan.
Dan bisa Sansana Kayau bisa digunakan untuk di pernikahan, bisa digunakan untuk menceritakan riwayat hidup orang, bahkan bisa digunakan untuk mengantarkan roh manusia ke alam baka. Orang-orang meninggal itu Sansana Kayau. Kalau Sansana Bandar biasanya digunakan untuk ritual bahajat. Bahajat itu artinya kita meminta restu dan doa kepada penguasa alam semesta, roh-roh yang ada di alam semesta, untuk meminta sesuatu, kemudian untuk pernikahan, untuk mendirikan rumah, untuk menjamu tamu, itu Sansana Bandar. Kalau Sansana Anak Liau, itu khusus digunakan untuk mengantarkan roh orang yang sudah meninggal. Sansana Sangiang biasanya hanya digunakan untuk ritual-ritual pemanggilan roh-roh Sangiang. Gitu. Iya. Wah, ini saya semakin jelas ini tentang Sansana. Tapi ada juga pendapat ahli yang lain begitu ya, Prof. JJ Kusni. Karena Prof. JJ Kusni ini salah satu tokoh budayawan Dayak juga yang saya sebenarnya tidak terlalu mengenal beliau. Tapi saya pernah berkunjung ke rumah beliau, disambut istrinya dengan sangat baik. Itu dulu ada mantan promotor saya, Prof. Setia Yuwana Sudikan itu sangat mengapresiasi karya beliau. Jadi saya membeli beberapa buku yang kebetulan dikarang oleh Pak JJ Kusni. Memang di luar dugaan saya ya, ternyata istri beliau luar biasa ramahnya. Saya disambut dengan dengan suguhan yang tidak bisa saya lupakan lah. Setelah pertemuan itu juga bahkan saya diberi hadiah lagi buku yang luar biasa juga, buku penulis-penulis. Jadi semua penulis-penulis perempuan Borneo menulis di dalam buku itu. Judul bukunya Perempuan Cinta dan Marwah. Wah, saya sangat suka sekali buku itu. Ternyata di belakangnya saya baru tahu ada kata-kata yang diberikan oleh istri beliau seperti kata motivasi supaya saya terus mencintai sastra dan ada bandingan karya yang dilakukan oleh mahasiswa saya dan karya yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Borneo. Jadi Borneo itu tidak hanya meliputi yang ada di Kalimantan Tengah saja. Bahkan ada penulis dari luar seperti Malaysia dan Brunei. Wah, itu saya luar biasa termotivasi. Saya merasa saya sebagai orang akademisi jauh tertinggal dibanding penulis-penulis itu karena luar biasa sekali karya-karya mereka. Jadi sebagai wujud apresiasi saya, salah satu dari penulisnya, beberapa karya di dalam buku itu memang saya teliti begitu. Saya teliti dan luar biasa sekali pesan-pesan moral yang disampaikan di situ. Nah, kembali ke yang ini ya, kembali ke ketertarikan saya terhadap Sansana. Ternyata Pak JJ Kusni itu juga luar biasa pengetahuannya mengenai Sansana. Beliau sudah membagi Sansana itu menjadi 4 ya. Wah, ini Bung Arbendi bisa cerita lebih panjang lagi. Sansana yang dibagi Pak JJ Kusni menjadi 4 macam itu seperti apa sih? Biar penasaran saya tuh lebih terobati begitu dan lebih terjawab begitu. Oke, mungkin kita satu-satu ya. Ya bagus itu satu-satu luar kita biasa. Kita ke Sansana Bandar dulu. Jadi Sansana Bandar itu adalah sebuah prosa lirik lisan Kalimantan Tengah yang menceritakan kisah hidup tokoh yang bernama Bandar. Dan Sansana Bandar itu banyak variasinya. Salah satu yang diteliti oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kebetulan saya narasumbernya, yaitu Sansana Bandar Huntip Batu Api. Kemudian ada yang berhasil saya dokumentasikan dengan lengkap, itu Sansana Bandar Pandung Uwe Sigi, Sansana Bandar Bajuhu, Sansana Bandar Busuk Pajantarahan, kemudian ada Sansana Bandar Temanggung Meratapati, Sansana Bandar Pangeran Ari Andinsari, dan banyak sekali, bisa 40 jenis versi seperti yang disampaikan juga oleh Tete Suwan, seorang tokoh jurnalistiknya Kalimantan Tengah. Ada 40 versi Sansana Bandar itu. Tapi dari kesemua versi ini, meskipun dengan cerita yang beraneka ragam,
Sansana Bandar ini memiliki satu persamaan. Persamaan pertama adalah nama negerinya. Negeri Bandar itu disebut dengan Lewuluwuk dalam Batawi. Kemudian negerinya tokoh perempuan yaitu Sumbu Kurung itu disebut dengan Tanjung Bereng Kalingu. Kemudian nama orang tua Bandar itu sering disebut dengan Tamanggung Panambahan Ratu Tinggi. Nama istrinya adalah Nyai Ratu Tinggi. Gitu. Itu persamaannya. Kemudian tokohnya ya pasti Bandar, Sumbu Kurung. Nanti Sumbu Kurung ada Sumbu Kurung Ratu Kamala seperti yang di Sansana Bandar Unti Batu Api. Itu persamaan utamanya. Tapi kalau jalan ceritanya itu beda sekali. Itu Sansana Bandar. Wah, Dan masih banyak lagi. Dan Sansana Bandar ini kalau saya mencoba analisis, Sansana Bandar itu bukanlah kesenian yang dibawa oleh orang Dayak dari saat dia migrasi dari dataran tinggi Yunan sekitar 2500 tahunnya lalu, bukan. Tapi adalah sebuah kolektivitas budaya, kemampuan individu yang luar biasa dalam beradaptasi menciptakan suatu seni baru di tempatnya yang baru, yaitu di tanah Kalimantan. Saya mencoba katakan bahwa Sansana Bandar itu mulai kita kenal itu tahun 1500 Masehi. Meskipun ada tulisan buku tentang sejarah Kampung Buntoy, dia mengatakan hal yang sama tahun 1500 Masehi, karena dia katakan Kampung Buntoy itu dulunya disebut Kampung Lewuluwuk dalam Betawi. Meskipun pendapat ini perlu kita kritisi, dasarnya menyebut Lewuluwuk dalam Betawi apa? Kampung Buntoy, bukti arkeologisnya bagaimana, catatan-catatan historisnya itu harus kita kaji, karena banyak sekali versi Bandar. Kenapa saya berani katakan itu baru? Satu, di dalam Sansana Bandar dia menggunakan istilah kerajaan. Kerajaannya Bandar, kerajaannya Sumbu Kurung. Sedangkan yang kita ketahui, Dayak itu terutama di Kalimantan Tengah tidak mengenal sistem kerajaan. Buktinya yang pertama, kita tidak mengenal bahasa kasar, bahasa halus. Dalam bahasa Dayak ketika saya menyebut orang lain, ikau, menggunakan ikau gitu kan. kau. Beda dengan Banjar. Banjar itu dengan yang seumuran ikam. Dengan orang yang lebih tinggi itu pian. Pian ini sebenarnya dari bahasa Jawa kuno, yaitu sampian. Paling halusnya lagi panjenengan. Nah, ketika saya berbicara dengan seumuran dengan orang yang lebih tinggi dan bahasa Dayak, tetap aku. Kalau yang mengenal sistem kerajaan seperti Banjar, itu dia mengenal bahasa kasar, bahasa halus. Bahasa kasar aku, kemudian kalau yang lebih halus ulun, dari bahasa Jawa kuno yaitu pikulun. Itu. Jadi dari situ kita melihat gitu kan. Kemudian ada istilah Panembahan untuk nama orang tua Bandar, Temanggung Panembahan Ratu Tinggi. Panembahan itu baru dikenal dalam sejarah kita itu, yaitu dipakai oleh Raja Mataram Islam, Panembahan Senopati. Sebelum itu nggak ada. Itu Panembahan Senopati. Dan Temanggung itu sebenarnya kan istilah Temenggung di Jawa. Ini pengaruh dan digunakan oleh Kesultanan Banjar dan Belanda saat itu. Seperti dalam bukunya Swanner, bahwa Temanggung itu sebenarnya istilah untuk pemimpin suatu wilayah. Jadi Temanggung Panembahan, belum lagi kata ratu. Ratu ini kan sama artinya dengan raja. Ratu itu sebenarnya inilah warisan kerajaan-kerajaan Hindu. Ratu itu ya raja dulunya. Kemudian terjadi pergeseran, ratu itu untuk menyebut perempuan, raja untuk laki-laki. Sebelumnya yang disebut dengan ratu itu adalah semua adalah raja. Itu. Ini hal-hal yang perlu kita kritisi, dan di dalam Sansana Bandar mau dia raja, mau dia orang biasa tetap ikau. Tu aku masanan sarita me ikau Temanggung Panembahan Ratu Tinggi. Sedangkan Temanggung Panembahan Ratu Tinggi kan seorang raja tertinggi di Lewuluwuk dalam Betawi. Tapi dia tetap sebut menggunakan ikau. Ini buktinya kita tidak mengenal bahasa kasar, bahasa halus. Artinya ini memiliki pengaruh dari luar. Dan di Kalimantan ada dua kesultanan. Kesultanan Banjar, Kesultanan Sintang. Sintang terlalu jauh. Berarti ini pengaruhnya adalah pengaruh pada Kesultanan Banjar.
Itu. Kenapa bisa pengaruh Kesultanan Banjar? Karena dekat. Dan Kalimantan Tengah itu kan masuk di dalam wilayah Kesultanan Banjar, disebut dengan Biaju Besar atau Dayak Besar, meliputi Kahayan, Kapuas, kemudian Biaju Kecil atau Dayak Kecil yaitu Kapuas Murung. Jadi pengaruh Mamanda di situ, tapi bukan berarti karena pengaruh, oh itu kita mengadopsi Banjar, tidak. Ini adalah kemampuan kolektivitas budaya luar biasa manusia-manusia Dayak mampu menciptakan karya sastra yang hebat sekali. Bagi saya Sansana Bandar tuh hebat sekali, Bu. Kenapa bisa hebat sekali? Kata-kata yang digunakan itu tidak mudah untuk kita tafsirkan sembarangan atau secara harfiah. Contoh, untuk menyebutkan kapal saja, dia katakan kapal hijau berodak bulau. Itu Apa artinya? itu kelotok. Oh, Kemudian kapal petak beroda perak. apa itu? Mobil. Wah, Kemudian palangka burung tahu miar gantung-gantung nanti hilang mahalau pendak baun andau. apa artinya? Pesawat terbang. Wah, Jadi wah, istilah iya, ini iya, luar iya, biasa iya. gitu loh. Iya, iya. Ini artinya orang yang punya daya imajinasi, kosakata yang luar biasa. Iya. Padahal belum ada sekolah. Nggak ada sekolah. Padahal maksudnya dia dulu tidak kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Enggak gitu kan. Dan asiknya gini Bu, saya seorang penulis, saya tidak hafal nih banyak puisi saya itu pendek loh. Ini orang selama 3 hari 3 malam dia Mansana Bandar, hafal tanpa teks. Terus besok 2 bulan lagi disuruh lagi dia nih Mansana Bandar di tempat lain dengan Tetap Sansana Bandar sama gitu loh. Saya udah buktikan. Berarti ini luar biasa orang-orang ini gitu. Iya. Saya percaya itu. Karena saya pun pernah menanyakan kepada orang yang hafalannya luar biasa, semuanya ada di sini katanya. Iya. Wah, itu kalau kita di zaman sekarang karena tiap belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang lama terkikis sedikit begitu ya. Iya. Nah, saya penasaran juga sebenarnya saya ingin mendengar begitu ya. Bagaimana sih Sansana Bandar Huntip Batu Api itu dan kemudian bagaimana sih Sansana Bandar Busu Pujan Tarahan itu? Karena saya yakin Anda udah betul-betul menguasai betul syair itu. Kalau hafal syairnya nggak terlalu juga. Oh, tidak terlalu. Ya sedikit saja. Kelemahan saya adalah saya nggak kuat menghafal syairnya, tapi kalau nadanya mungkin saya agak bisa. Oh, iya. Boleh lah, di boleh sini lah. ya. Oke. Oh. Saya coba nih ada nih. Oh iya, itu sengaja saya kutip dari tulisan Anda. Oke, saya coba ya Sansana Bandar Huntip Batu Api itu sebenarnya nadanya sama saja. Sambil leben balaku penyalain bangun tek lantas rawe kepala magang kantar palimasan 2 yu raja lubuk Betawi ikau tu kepala hayakatun megantung tisan kayu tu raja na bandar huntip na batu api sataan juri inggit Betawi le ikau tamanggung naratu tinggi ulah kumahaga jagau kamudi uasi Jagau hai kantor hai lubuk tu Batawi tetamanggung ratu tinggi isung hanja karaja ate kariak umur ikau 14 nyelu ikau yanak tamanggung penambahan ratu tinggi te ikau pintar jatun metimbal jaga harati jatun tebang kiri anak tamanggung ratu tinggi lubuk Batawi. Nah, itu Sansana Bandar Huntip Batu Api. Saya coba deh Sansana Bandar Busu Pujan Tarahan nih. Lenteng Saritan Lebu Tanjung Berengkalingu ngalampangan Sarita Lebu Lubuk dalam Batawi Bandar Busu Pujan Tarahan bertambah tahu tulak amengan manggau metu batambah kamenteng batanjung panjang bahanyi hingkat tulak kabuatnya nyabulut burung jeka itu ngerangkan panginan sehingga ya tulak malalus itung jemengan burung mendinun tiung melai likut aleu
Huang ketika nabi teng jalan bandar inawan nabi pasukan jahawen biti je ulu bawi bandar busuk nada ulih melawan ije kala je kenapa sung anak temanggung menjadi sandra anak kepala busuk bagagah dia badaya namanya neka kaput wijem dia katawan je kue eka. Nah, saya tuh penasaran artinya, karena sepertinya bukan bahasa Dayak Ngaju atau bahasa Katingan biasa ya. Iya. Karena memang saya pernah juga melihat salah satu tulisan yang ditulis oleh mahasiswa S2 dari Universitas Lambung Mangkurat, itu Bu Loreance namanya. Itu dia menurut dia sansana itu memang dari bahasa Katingan begitu ya. Nah, saya penasaran artinya apa sih yang dinyanyikan atau dilagukan tadi? Sebenarnya bahasa kita tapi dengan istilah sastra yang luar biasa. Seperti puisi misalkan puisi saya gitu kan. Keindahan hanyalah kaki yang pincang dari berbagai rahasia ketakutan yang mesti kita bangun atas segala kehilangan. Bahasanya biasa saja, tetapi ketika dia dirangkai dengan keindahan atau estetika puitik menjadi luar biasa. Sama dengan sansana, kita coba deh. Terus sambil event berlaku penyelembang untek lantas rawe, ini mereka sambil meminta kebijaksanaan. Gitu. Tuh kepala magang kantor Pelimasan 2 adalah seorang raja yang memegang kantor kuasa tertinggi. Iyo Raja Luwuk Betawi ikau tuh kepala, ya engkaulah Raja Luwuk Betawi, engkaulah kepala. Hayak atun menggantung tisan kayu tuh raja, seperti kita mengangkat sisa-sisa tongkat raja. Bandar Huntip Batu Api Satanjuri Ringgit Betawi itu artinya Bandar Huntip Batu Api putra mahkota kerajaan Luwuk Betawi. Te ikau temanggung Ratu Tinggi ulah kumahaga jagau kemudi wasi jagau kantor hai Luwuk tu Betawi. Ini engkau temanggung Ratu Tinggi seperti menjaga seorang putra mahkota yang luar biasa, anak laki-laki yang akan menjadi pewaris tahta Luwuk Betawi. Te temanggung Ratu Tinggi isung hanjak Raja Ate Karyak, umur ikau 14 nyelu, ikau anak temanggung penambahan Ratu Tinggi. Kini engkau temanggung Ratu Tinggi merasa hati yang sangat bahagia ingin melompat, you know, karena usia anakmu sudah 14 tahun, engkaulah itu anak temanggung Ratu Tinggi. Te ikau pintar jatun betimbal jaharati jatun tepang kiri, di mana engkau kepintaranmu, ketampananmu, kebijaksanaanmu tiada yang mengatasi. Nah, kira-kira gitulah. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, kalau misalnya anak muda tahu betapa hebatnya orang-orang zaman dahulu menciptakan sebuah karya, barangkali ada rasa malu juga di dalam dirinya kalau misalnya sekarang ini di zaman teknologi yang sudah sedemikian maju, begitu terhubung menjadi satu ya. Iya. Jadi bahkan kita harusnya anak muda yang sekarang tuh bisa lebih menciptakan sebuah puisi atau prosa yang jauh lebih bernilai tinggi. Iya. Lebih berdaya bahasanya kalau di dalam ilmu stilistika. Jadi bagaimana cara kita membuat bahasa itu atau diksi yang kita pilih itu menjadi berdaya begitu ya. Iya. Ternyata kalau ada orang Dayak yang pandai berpuisi, ternyata dulu moyangnya itu udah duluan. Iya. Sudah duluan ahli begitu. Iya, benar sekali. Baik itu tadi Sansana Panda. Iya, selanjutnya yang kedua, masih menurut Pak Jeje Kusni ini sansana apa begitu? Yang kedua itu sansana kayau. Sansana kayau itu puisi khasnya orang Katingan. Gitu. Sansana kayau itu menceritakan kenapa kayau. Nah, kita definisi kayau ini kan kadang negatif. Banyak orang mengatakan kayau itu adalah potong kepala. Makanya tahun 1813, seingat saya 1813, tak bisa dikoreksi itu. Istilah potong kepala ini terkenal di dunia ketika Clark Brock
menuliskan bukunya The Headhunters of Borneo. Terus ada tulisan Messi Kinley, kemudian tulisan Heda Marison dalam bukunya Sarawak mengatakan bahwa kita memotong kepala musuh itu lalu memenggalnya menjadi bagian kecil-kecil. Itu tradisi Kayau. Mengerikan kedengarannya. Iya, mengerikan sekali. Jadi kita pahami dulu istilah Kayau itu. Kemudian ada yang mengatakan Kayau ini dari Iban gitu, untuk kesuburan. Lalu ada tulisan cerita rakyat The Origin of Kayau yang saya tulis dan juga hampir sama dengan penyanyi almarhum Abdul Fatah Nahan. Asal usul Kayau ini karena roh manusia itu menuju surga tidak ada temannya, maka dicari kepala manusia. Tapi kita berpikir sederhana. Membunuh itu tidak semudah itu. Jangankan membunuh manusia, membunuh anak ayam aja tidak semudah itu. Pasti ada dasar kenapa orang membunuh. Dalam psikologi sederhana, dasar membunuh satu, mempertahankan diri. Saat itu kan kita tidak mengenal sistem hukum. Kalau tidak dibunuh, ya membunuh. Mempertahankan diri. Yang kedua adalah memperluas wilayah kekuasaan. Dan sistem potong pala itu terjadi di seluruh dunia dalam memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga menunjukkan eksistensi. Saya hebat, saya kuat. Tetapi bagaimana melakukan pembenaran atas hal-hal ini? Maka diciptakanlah mitos. Untuk kekuatan, untuk kesuburan adalah bentuk pembenaran. Dan ini terjadi ribuan tahun. Bisa selesai dengan tuntas pada saat rapat damai Tumbang Anoy tahun 1894. Ini luar biasa orang-orang Dayak. Tuntas. Jadi Sansana Kayau sebenarnya bukan hanya sekadar potong kepala. Ini hati-hati karena Kayau itu sebenarnya pembalasan dendam. Di dalam Dayak itu ada 3 istilah Kayau. Kayau Danum, Kayau Kayu, Kayau Bunu. Kayau Danum itu adalah kita ritual untuk orang yang meninggal tenggelam di air. Supaya tidak ada lagi permasalahan antara manusia dan roh penguasa alam air. Kemudian Kayau Kayu untuk orang yang meninggal tertimpa pohon. Kayau Bunu adalah membalaskan dendam kepada orang yang membunuh anggota kelompoknya. Jadi Kayau di sini tidak sembarangan membunuh. Dia mempertahankan eksistensi kelompoknya. Bagi kelompoknya dia pahlawan. Semangat Kayau itu ada semangat pahlawan sebenarnya. Hanya caranya pada saat itu kalau bagi kita sekarang, oh itu salah. Emang caranya saat itu begitu dan seluruh dunia terjadi. Bahkan ada yang ngambil jantungnya, ngambil hatinya. Emang saatnya begitu. Nah dari situ Sansana Kayau pasti akan bercerita tentang penyerangan. Dan betul. Makanya Pak Cilik Riwut menulis Mansana Kayau Pulang. Asalnya menceritakan bagaimana tokoh Kayau Pulang menahan serangan-serangan ini tadi. Dan semua ceritanya hampir seperti itu. Dan Sansana Kayau ini sebenarnya sama pola nadanya dengan marung. Marung itu seni sastra lisan bentuk sansananya tapi orang Utdanum. Orang Kadori Dohoi. Cuma bahasanya beda. Kalau Sansana Kayau itu kan pakai bahasa Katingan Ngawa. Saya nggak mau katakan Katingan itu bahasa Ngaju. Karena kalau kita teliti lebih jauh, Katingan itu bahasanya sendiri. Iya. Dan Katingan itu sudah ada tahun 1364. Itu di dalam kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. 1 tahun setelah Gajah Mada Moska ataupun meninggal. Jadi saya tetap katakan bahasa Katingan. Jadi bahasa Katingan apa? Maka suwe dia lembut lapang kata haruang. Nah itu bahasa Katingan Ngawa. Kalau Katingan Tengah nggak gitu bahasanya. Nah sama dengan marung. Orang Utdanum cuma bahasanya dia pakai bahasa Utdanum. Oh kicop kirop namatan koyop. Kira-kira gitulah. Itu ceritanya kira-kira Sansana Kayau. Iya. Kayaknya seru kalau Sansana Kayau ini ya. Iya. Karena di dalam Sansana Kayau itu juga kan ada mengenal 2 zaman. Zaman tetek tanum dan zaman ratap tangis ya. Zaman tetek tatum. Tatum, oh iya. Zaman tetek tatum dan ratap tangis. Iya. Apa sih bedanya kedua zaman itu gitu? Sebenarnya sama, tetek tatum itu kan sebenarnya istilah dari ratap tangis. Karena zaman itu zaman Kayau Asang ya, zaman
saling bermusuhan antar beberapa kelompok suku. Dan itu diyakini pada zamannya Tambun Bungai. Kalau menurut penelitian Porda dan teman-teman dalam buku The Lost City, itu kemungkinan tahun 1300 atau 1200 sampai 1300 Masehi. Gitu. Jadi terjadi pertempuran atau perkelahian antar beberapa kelompok suku. Dan sebagai eksistensi tanda menang ya piala. Kan kalau kita ikut lomba harus ada pialanya. Nah piala dalam pertempuran apa? Cek aja di seluruh pertempuran seluruh dunia pada masa lalu. Harus ada dari anggota tubuh musuhnya. Makanya bawalah kepala itu pula. Wah, tapi ini ada tulisan Anda yang saya kutip ya. Iya. Pasti juga bisa ini melakukan ini ada judulnya Sansana Kayau Asang Kanyapi, kemudian ada Sansana Kayau pulang. Penasaran. Saya penasaran tuh bagaimana menyanyikannya atau mengucapkannya. Kalau Sansana Asang Kanyapi ini saya dokumentasikan dari tokoh Sansana Kayau di Kabupaten Katingan, yaitu Ibu atau oleh Ideng Elesa. Nah itu tokohnya. Kalau Sansana Kayau masih hidup. Puji Tuhan sampai sekarang masih hidup. Oh, alhamdulillah. Kalau yang satunya Sansana Kayau kapan-kapan nanti saya menemui beliau karena boleh. Karena ya saya juga penyuka sastra lisan gitu. Ya, kalau Sansana Kayau pulang itu dari Pisor Babak. Semua di Katingan dan masih hidup juga. Masih hidup, masih sehat. Alhamdulillah. Dan saya ada rencana untuk mengundang mereka suatu saat ke Palangkaraya untuk Sansana Kayau. Iya. Oke, coba dulu ya. Sansana Asang Kanyapi ini cerita Asang Kanyapi menyerang kampung Pendahara. Gitu. Suwe lembut lapang kata haru mateku bakal lingu namun aku mengingat sejarah ausang duku kaleka tewang aje sang galang menjadi kaleka huang limbah panas sulang jedatu hiang barabatang danum kinjam tingang palus tuma asang ije menyerang palus perkara kareduku tewang jesang galang. Palus tabe para misi jayaku umba kami nakulang abi iti jahatue bawi tahiu arak jekasi Allah tu tangkang asi anak esun jemelai bali lima panasulang buwe nyara bereng ata ambi jadi abuli palus dumaya sang jeka nyapi menyerang jeka lahi. Penasaran juga artinya apa? Sebagian saya paham, sebagiannya lewat begitu. Kalau ini Sansana Kayau memang nadanya dia agak sedih. Karena memang cerita tentang penyerangan, tentang menahan asang, maka nadanya dia lebih sedih. Suwe lembut lapang kata haru ate kebalik bakalingu ohwa. Bagaimana tidak timbul rasa rindu yang luar biasa jika aku mengingat sejarah dahulu sebuah desa yang bernama Tewang Sanggalang menjadi tempat bertemunya dan berselisihnya para nenek moyang di bumi ini. Bagaimana kelompok asang datang menyerang langsung menghancurkan desa Tewang Sanggalang. Langsung aku memberikan sapaan hormat kepada saudara-saudara laki-laki perempuan. Jika aku mengingat dan menceritakan bagaimana nasib buruk dan kesedihan anak cucu yang dulu tinggal di Bali,
Bali itu bukan Bali yang di sana, Bali di buntut Bali di Iya. Katingan. Setelah nenek dan kakek atau nenek moyang meninggal, lalu datanglah Asang Kanyapi menyerang untuk bertempur. Nah, itu kira-kira artinya Asang Kanyapi. Iya. Wah, kita ngobrolnya ini luar biasa sekali ilmunya malam hari ini ya. Iya. Saya betul-betul merasakan mewawancarai narasumber yang pengetahuannya betul-betul wow begitu ya. Saya harus bilang wow seperti yang dikatakan anak muda sekarang. Jadi memang untuk Sansana ini tadi ya karena JJ Kusni udah membagi 4, sudah dua udah terjawab. Sekarang yang ketiga apa itu? Yang ketiga tuh Sansana Anak Liau. Wah, itu seperti apa tuh? Sansana Anak Liau ini adalah sansana khasnya orang Tumbang Samba. Orang Katingan Tengah, ada tokohnya di sana namanya Ungget. Sudah lansia juga, ada Harmedi. Ini hanya digunakan saat kematian. Ritual di dalam kematian tidak boleh digunakan sembarangan. Sansana Anak Liau itu adalah sebuah lantunan sansana yang berisikan riwayat perjalanan tokoh untuk dari dunia manusia sampai ke Lewu Liau atau alam roh. Ini khasnya orang Katingan Tengah. Kalau di Kahayan mereka menggunakan hanteran, menggunakan karunya ketambung oleh 7 orang basir, nanti hanteran Magah Liau. Kalau Katingan dia mansana seorang diri. Saya tidak bisa untuk menadakan kalau sansana Anak Liau. Tapi yang saya tahu dalam sansana itu ceritanya ketika roh manusia ini meninggal, dia sampai kepada pertama itu rasanya senggiling anak andau. Kalau dia bisa mendengar senggiling anak andau berarti dia masih hidup. Lalu dia sampai segala Indang Kalahenda, lalu dia menyeberang sebuah sungai di Batang Sawang. Itu nanti ada dia pertama minta anjing untuk membantu dia menyeberang. Kata anjing, saya selalu ditinggal di luar. Minta babi, oh saya ditusuk di leher saya. Minta ayam, oh leher saya disayat-sayat. Nah, suruh kucing itulah yang selalu dipelihara dengan baik di rumah. Makanya ada sebuah mitos di Katingan Tengah itu kalau kucing tidur kan kita dengar suara ininya. Napasnya itu dianggap sebagai suara alam roh. Makanya nggak boleh orang makan kucing kalau bagi orang Katingan. Bagi kami tidak boleh memakan atau membunuh kucing. Karena kucing inilah yang nanti membantu manusia menyeberangi titian itu. Sampai nanti saatnya dia sampai ke Tunggul Balu. Di Lewu Liau. Jadi di situ dia masih ada 3 hari di Tunggul Balu. Dia melihat bagaimana keadaan dunia anak cucunya. Dan ada ceritanya bahkan yang saya lihat dia bisa merasuki badan Pangasana. Lalu dia berbicara dengan gaya, nada, warna suara orang yang meninggal itu. Dan selesai itu dia sudah lepas dengan alam manusia. Tidak ada ikatan lagi dengan alam manusia. Itu cerita di dalam Sansana Anak Liau. Wah. Dan orang Mansana ini tidak sembarangan. Dia punya ritual pembuka, ritual penutup. Iya. Sudah ada yang membukukan atau maksudnya ada yang mendokumentasikan itu? Saya baru berhasil mendokumentasikan 2 kali dan jarang sekali orang menulis hal ini. Makanya Sansana Anak Liau ini yang paling hampir punah. Iya. Makanya juga saya tidak menemukan tulisan itu ya. Iya. Yang maksudnya saya ingin juga mendengarnya seperti apa, tapi barangkali kita di lain waktu nanti. Iya. Atau Bung Arbendi bisa mengucapkan sedikit begitu. Kalau Sansana Anak Liau karena tadi saya katakan ini lebih kepada sakral betul ya. Sakral, tidak boleh kita gunakan sembarangan. Dan ini pernah saya bawa materi ini ketika pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi materi Juara berapa waktu itu? Setidaknya masuk 3 besar. Alhamdulillah. Berarti 3 besar paling tidak juara 3 ya. Iya. Ini berarti langsung habis ini, langsung terjawab karena ada yang keempat ya. Yang Sansana Anak Liau kan yang terakhir mestinya. Yang ketiga itu Sansana Sangiang. Iya, Sangiang. Kalau Sansana Sangiang itu sebenarnya sansana yang digunakan untuk mengisahkan atau mantra-mantra untuk menurunkan
roh-roh Sangiang atau roh, kalau dalam orang nyebut sih roh Dewa Dewi, tapi kalau saya nggak suka nyebut roh Dewa Dewi, tetap roh Sangiang karena beda. Roh Sangiang, roh nenek moyang untuk turun dari Pantan Danum Sangiang, negeri para Sangiang, ke Pantan Danum Kinjam Tinggal, negeri manusia, untuk membantu manusia. Dan ini digunakan dalam ritual Sangiang. Gitu. Tidak mesti harus Sangiang yang berdiri Sangiang, bisa kalau kita ingin memanggil roh, misalkan sekarang saya mau memanggil roh gitu, siapkan alat-alat ritualnya. Nadanya dia lebih slow, misalkan. Iya. Wah, jangan-jangan dulu. Oh enggak, kalau Jangan, sesana Sangiang kita pakai kata-kata biasa misalkan. Nanti datang rohnya. Kata renjet ganam hai ganam behas pare manyangen tingang jekalu te misalkan gitu nadanya kalau sesana Sangiang. Saya kalau dengar orang nyanyiang itu, saya maksudnya begini. Biasanya kalau saya ya, Iya. kan kadang-kadang kita untuk hal-hal kalau yang berhubungan dengan memanggil roh, saya terpaksa doanya harus kencang-kencang juga. Makanya itu tadi syairnya saya takut masuk, adalah ketakutan sedikit begitu. Iya. Karena ya walaupun saya hari ini posisinya mewawancarai Bung Arbendi kan, tapi saya juga pernah mengalami apa ya? Kayak hal-hal seperti hal-hal mistik ketika melakukan penelitian kan, ada hal-hal yang pokoknya Bismillah saja, Bismillah. Ini demi penelitian begitu. Iya. Pasti juga saya pikir juga Arbendi ketika mengucapkan itu kan adalah rasa mistisnya tuh pasti kayak merasuk di dalam jiwa, saya yakin itu. Iya. Iya. Tapi itu sepertinya kalau misalnya tidak cukup sesajennya, kayaknya tidak terjadi juga ya. Enggak, ya karena dia harus lengkap dengan sesajennya. Dan niatnya memang kita sebelum ritual Sangiang itu kan sebenarnya tukang Sangiangnya itu sudah melakukan ritual terlebih dahulu untuk menyampaikan kepada roh-roh itu bahwa malam ini misalkan atau besok kami akan mengadakan Sangiang. Nah, biasanya gitu, ada pemberitahuan dulu. Izin dulu, nggak sembarangan. Iya, memang. Jadi ini kita sudah panjang lebar sekali ya bicara mengenai sastra lisan terkait sansana, juga sedikit mengenai karungut. Barangkali nanti pada kesempatan yang lain kita akan membahas karungut jauh lebih dalam lagi. Boleh. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat ingin saya tanyakan. Sebenarnya bagaimana sih begitu ya? Bagaimana sih cara yang bisa disarankan oleh Bung Arbendi itu untuk mempertahankan sansana ini biar tidak punah gitu? Oke, biar tidak punah pasti satu, kita harus teliti. Penelitian melakukan dokumentasi dalam bentuk buku, dalam bentuk video, film. Kemudian kita lakukan pagelaran-pagelaran yang mengangkat dari cerita-cerita sansana. Nanti kita cuplik sedikit-sedikit tentang sansananya biar dikenal. Ketiga, kita mulai lakukan terutama hal-hal yang bisa ya, pertunjukan sansana. Misalkan yang suatu malam ya kita bikin pertunjukannya, diatur, dan ini harus kerjasama sebenarnya semua pihak, terutama pemangku kepentingan gitu. Iya, wah itu sangat bagus sekali ya. Iya. Tapi saya ada terbersit di dalam pikiran saya ketika misalnya kita menyaksikan pertunjukan yang misalnya terkait budaya ya. Kalau biasanya kan anak muda tidak terlalu suka nih dengan pertunjukan-pertunjukan yang berbau-bau budaya. Mereka paling kali ngandaikan ada artis Korea yang datang rela bayar 1 juta pun rela gitu ya. Kalau pertunjukan yang terkait budaya gratis pun rasanya, kecuali misalnya dosennya mewajibkan, ayo wajib nonton begitu ya. Nonton. Kalau tidak diwajibkan pasti dalam hatinya malas, lebih baik apa. Nah, kalau Bung Arbendi sendiri sebagai pelaku seni dan juga sebagai peneliti budaya, apa sih inovasi-inovasi yang pernah dilakukan begitu, atau yang kira-kira akan dilakukan untuk biar anak muda ini suka lah dengan sansana, suka dengan karungut? Yang pernah saya lakukan, satu dari sansana bandar, saya pernah angkat ke dalam bentuk sendera tari. Jadi orang menjadi, wah
siapa sih Bandar Sumbu Kurung? Oh ceritanya kok romantis sekali, kok tragis sekali, oh, ramai gitu kan. Itu saya angkat ke dalam bentuk sendera tari. Sendera tari itu disukai oleh anak-anak muda karena ada tarinya, lagu, kemudian ada dramanya, lengkap di situ dengan pertunjukan multimedia gitu kan. Jadi sangat disukai sehingga orang siapa sih Bandar Sumbu Kurung? Akhirnya orang mulai mencari tahu. Jadi sekarang saya coba dulu angkat dulu dalam bentuk sendera tari, kemudian ke depannya saya coba angkat ke dalam bentuk film, gitu. Lalu nanti kita viralkan juga dalam bentuk YouTube dan lain-lain. Wah, kalau sendera tari kemarin itu udah sukses kalau menurut saya. Iya, Saya justru justru sangat mengapresiasi sekali anak muda begitu ya, sudah mampu membuat karya sebagus itu kalau menurut saya. Kemudian selain misalnya diangkat ke sendera tari, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan, yang Anda lakukan atau yang kita lakukan bersama-sama begitu biar Sansana ini makin booming? Ya bisa kita bikinkan filmnya, kemudian kita bikin pertunjukan teaternya, lalu kita bikin memang pertunjukan Sansana yang keliling dalam setiap event-event yang sesuai. Makanya kita bikin eksibisi dalam sebuah festival memang untuk puncaknya orang melihat pertunjukan Sansana. Karena ini dicari, gitu, sangat dicari, dan kita tidak bisa mengharap otomatis anak muda akan menyukai karena Sansana ini sulit dimengerti bahasanya. Iya. Jadi cara memudahkannya ya kita anak muda yang mengetahui Sansana, yuk kita bikin dulu Sansana tapi dengan bahasa yang agak mudah. Iya. Gitu. Betul, karena saya tadi pun beberapa syair yang dinyanyikan juga saya ada yang tidak paham. Makanya saya minta diartikan. Nah, terakhir ini sepertinya pertanyaan terakhir dan harapan saya, harapan Anda juga, harapan Bung Arbendi dan barangkali harapan semua masyarakat Kalimantan Tengah juga. Apa sih pesan untuk anak muda begitu, dan pesan untuk kita semua biar kita suka dengan Sansana, suka dengan Karungut, suka dengan apapun itu yang terkait dengan budaya Dayak yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Oke. Pesan saya sederhana. Cintai budayamu karena itu adalah identitas dirimu. Ketika kamu tidak mencintai budayamu, maka kamu ada tanpa identitas di dunia ini. Iya. Luar biasa ya. Wah. Jatinitas yang memang harus ditunjukkan. Saya sangat sependapat sekali. Baik. Terima kasih karena sudah bersedia hadir memenuhi undangan saya. Iya, Semoga kita bisa berjumpa kembali di obrolan yang lebih seru. Sepertinya nanti kita akan mengobrolkan folklore kayaknya ya. Untuk pertemuan siap. berikutnya. Wah. Aduh, Anda ini memang setahu saya banyak sekali yang dikuasai. Kita juga bisa mengobrolkan terkait teater ya. Iya, bisa. Karena saya itu harus mengakui bahwa jujur saja alumni PBSI ini luar biasa dibandingkan saya begitu. Saya memang sering mengakui dengan mahasiswa bahwa memang karena zaman sudah sedemikian maju dan memang ada alumni yang betul-betul dia betul-betul mau mengembangkan dirinya dengan sepenuh hati begitu. Jadi saya sebagai dosen itu kadang-kadang juga merasa kurang lebih baik begitu ya. Yeah. Jadi saya harus mengakui bahwa alumni sekarang begitu ya luar biasa sekali karena ya itu ilmunya itu tidak hanya dia dapat dari lingkungan kampus, dia dapat dari mana-mana itu. Iya. Itu kalau Bung Arbendi sendiri itu selain dari PBSI Universitas Palangkaraya dari mana sih belajar teater gitu? Banyak, gurunya banyak. Banyak gurunya. Karena belajar teater itu kan belajar semuanya. Kita dari berbagai hal, dari hal yang kecil bahkan pada bayi pun kita harus belajar.
Iya. Intinya tetap rendah hati untuk belajar. Nah. Itu saja. Itu dia, saya sangat setuju sekali. Rendah hati untuk belajar. Baik, untuk pertemuan malam hari ini sepertinya cukup ya. Karena sepertinya Bung Arbendi juga mengantuk. Ini udah waktu menunjukkan pukul 21 ya. Iya. Makanya karena di siang hari juga betul-betul sibuk ya. Iya. Siang hari itu mengajar di Primagama selain sebagai guru Di sekolah. belum S. lagi neliti, belum lagi berkarya seni. Oh ya. Anda itu tugas sebagai ASN atau PNS-nya di SMP 3 Palangkaraya ya. Iya, untuk PNS-nya. Luar biasa sekali. Sudah PNS, kemudian mengajar kursus di Primagama juga, melatih anak-anak di teater juga di Taman Budaya. Wah, banyak karyanya juga. Nah, itu dia ya, anak muda yang patut ditiru. Baik, Bung Arbendi, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Jangan jerak ya. Oh, enggak bakal. Iya, sampai berjumpa kembali di obrolan budaya yang berikutnya. Obrolan budaya makin berbudaya.